Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renda Wahyu Pratiwi, NPM 1710103041 akan menyampaikan rancangan artikel lintas budaya saya dengan judul Komunikasi Bisnis dalam Lintas Budaya di Indonesia. Yang pertama itu pendahuluan. Komunikasi di dunia bisnis ini harus dilakukan seefektif mungkin, karena hal ini bisa menciptakan hubungan yang baik dengan para relasi yang mana bisa memicu kesuksesan dan juga keberhasilan perusahaan tersebut. Dengan adanya perbedaan latar belakang, komunikasi yang terjadi bisa saja berpotensi menjadi komunikasi lintas budaya. Untuk itu, diharapkan setiap orang mengerti apa itu komunikasi lintas budaya, karena jika terjadi komunikasi lintas budaya dan menemui hambatan-hambatan, maka bisa bersama-sama mengatasi hambatan itu sehingga bisa tercapai tujuan bersama-sama secara maksimal. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, menurut Purwanto, komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Sedangkan menurut Roselena, komunikasi bisnis antar budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara yang sangat erat dengan terciptanya budaya organisasi. Yang selanjutnya mengenai metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menganalisis 10 jurnal dengan topik penelitian yang sama, yaitu mengenai komunikasi bisnis dalam lintas budaya. Jurnal-jurnal yang dianalisis merupakan jurnal yang telah terakreditasi dan telah terbit beberapa tahun belakangan ini, tepatnya 10 tahun belakangan ini atau dari 2010 sampai 2020. Penelitian ini berfokus pada 5 subjek. Yang pertama, analisis fokus penelitian, yang kedua analisis variabel penelitian, ketiga analisis metode penelitian, keempat analisis populasi dan sampel, dan yang terakhir analisis hasil dari penelitian tersebut. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Artikel pertama ini berjudul Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Sekretaris pada Atasan, studi kasus pada Alila Hotel Solo. Fokus penelitiannya yaitu komunikasi bisnis lintas budaya, proses komunikasi, dan sekretaris. Yang selanjutnya variabel penelitian ini yaitu komunikasi lintas budaya sendiri sebagai variabel dependen, latar belakang budaya sebagai variabel independen, dan high contact culture dan low contact culture sebagai variabel intervening. Selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini yaitu pemimpin dan seluruh karyawan dengan sampel sekretaris dari eksekutif, asisten manajer food and beverage, general manager, serta staf. Hasil dari penelitian ini sendiri yaitu komunikasi bisnis yang dilakukan oleh sekretaris dengan pihak-pihak perusahaan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda terjadi di Alila Hotel Solo mengacu pada dua konteks, yaitu low context culture dan high context culture, yang mana akan mempengaruhi proses komunikasi. Selanjutnya yaitu artikel kedua dengan judul Komunikasi Bisnis pada Etnis Tionghoa, studi kasus di warung kopi Asyang, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Fokus penelitian ini yaitu mengenai komunikasi bisnis, komunikasi lintas budaya, kepuasan pelanggan, dan etnis Tionghoa. Variabel dalam penelitian ini yaitu kepuasan pelanggan sebagai variabel dependen dan komunikasi bisnis sebagai variabel independen. Metode penelitian ini menggunakan metode yang relevan dengan menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode studi kasus. Populasi dari penelitian ini yaitu pemilik warung dan konsumen, sedangkan sampelnya yaitu pemilik warung serta konsumen etnis Tionghoa. Hasil dari penelitian ini yaitu komunikasi bisnis yang terjadi di warung kopi Asyang terlihat dengan jelas karena komunikasi yang terjadi berjalan dengan baik walaupun dengan latar belakang budaya yang berbeda. Mereka juga selalu mengedepankan kepercayaan kepada pelanggan, loyalitas, serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya artikel yang ketiga dengan judul Etika Komunikasi Bisnis Budaya Italia pada Perusahaan Leo Vince di Indonesia. Fokus penelitian ini yaitu etika komunikasi dalam bisnis serta budaya Italia. Variabel dalam penelitian ini yaitu etika komunikasi bisnis budaya Italia di Indonesia sebagai variabel dependen dan budaya kerja di Indonesia sebagai variabel independen. Metode dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi pada objek penelitian. Populasi penelitian ini yaitu seluruh karyawan dan sampelnya adalah karyawan negara Italia. Hasil penelitian ini yaitu budaya kerja di perusahaan Leo Vince menampilkan dan menerapkan budaya kerja yang ada di Italia. Namun mereka tetap terbuka dan tidak segan untuk berdiskusi dengan karyawan atau orang Indonesia supaya mengenal bagaimana budaya kerja di Indonesia sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik dan optimal dalam bisnis yang sedang berjalan. Selanjutnya artikel keempat dengan judul Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Ekspatriat terhadap Komunikasi Lintas Budaya dan Job Satisfaction Karyawan, Studi Kasus Gaya Kepemimpinan Ekspatriat di PT Central Motor Wheel Indonesia. Fokus penelitian ini yaitu gaya kepemimpinan, komunikasi lintas budaya, dan job satisfaction karyawan. Variabel dalam penelitian ini yaitu gaya kepemimpinan sebagai variabel dependen, job satisfaction karyawan sebagai variabel independen, dan komunikasi lintas budaya sebagai variabel intervening. Metode dalam penelitian ini menggunakan explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini 130 karyawan dengan sampel 57 karyawan. Hasil penelitian ini yaitu gaya kepemimpinan ekspatriat berpengaruh terhadap komunikasi lintas budaya. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap job satisfaction karyawan. Selain itu juga menunjukkan pengaruh tidak langsung. Gaya kepemimpinan ekspatriat berpengaruh dan memiliki hubungan job satisfaction melalui komunikasi lintas budaya. Selanjutnya artikel kelima dengan judul Pengaruh Kultural Barir terhadap Komunikasi Lintas Budaya dan Stres Kerja Karyawan. Studi kasus pada karyawan PT Krakatau Daidong Machinery Cilegon. Fokus penelitian ini yaitu kultural barir, komunikasi lintas budaya, ekspatriat, serta stres kerja karyawan. Variabel dalam penelitian ini yaitu kultural barir sebagai variabel dependen, komunikasi lintas budaya dan stres kerja sebagai variabel independen. Metode dalam penelitian ini tergolong ke dalam penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif dan juga menggunakan metode triangulasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu 118 karyawan dengan sampel 54 karyawan. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan analisis deskriptif menggambarkan bahwa adanya perbedaan bahasa yang menyulitkan para karyawan dalam berkomunikasi. Budaya Korea mendominasi pembentukan budaya kerja perusahaan dan ada perbedaan perilaku atau kebiasaan antara budaya Korea dan budaya Indonesia yang mana menjadikan komunikasi lintas budaya berjalan tidak efektif yang menyebabkan timbulnya stres kerja pada karyawan. Artikel ke-6 yaitu mengenai komunikasi antar budaya dalam masyarakat multikultur. Studi kasus pada karyawan warga negara Jepang dan Indonesia
di PT Tokyo Land Indonesia. Fokus penelitiannya yaitu komunikasi antar budaya Indonesia dan Jepang. Variabel penelitiannya yaitu komunikasi lintas budaya sebagai variabel dependen, serta kultural sosio dan kultural psikokultural sebagai variabel independen. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, di mana populasinya seluruh karyawan dan sampelnya 3 orang karyawan Jepang dan 3 orang karyawan Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu komunikasi antar budaya antara karyawan Jepang dan Indonesia di PT Tokyo Land Indonesia relatif berjalan dengan baik. Hambatan yang terjadi karena masalah perbedaan dan pemahaman bahasa, kebiasaan, penghargaan terhadap waktu, dan adanya stereotip dari masing-masing bangsa. Selanjutnya artikel ke-7 dengan judul Model Kompetensi Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Indonesia dan Jerman. Fokus penelitian ini yaitu model kompetensi komunikasi dan komunikasi bisnis lintas budaya antara Indonesia dan Jerman. Variabel dalam penelitian ini yaitu transaksi jual beli sebagai variabel dependen, motivasi, knowledge, dan skill sebagai variabel independen, serta komunikasi bisnis sebagai variabel intervening. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan, serta observasi sebagai metode pengumpulan data. Populasi dari penelitian ini yaitu penjual dari Indonesia dan pembeli dari Jerman. Sampelnya yaitu pemilik toko, sales, dan konsumen Jerman. Hasil penelitian ini yaitu model komunikasi kompetensi bisnis pada Kabul Art Gallery diawali dengan rasa motivasi ingin menjual lukisan, mendapatkan keuntungan, dan mendapatkan sebuah bonus. Kemudian mempelajari pengetahuan mengenai latar belakang pembeli Jerman seperti bahasa yang berbeda, kebudayaan cara melayani pembeli Jerman, sehingga setelah mempelajari tentang pembeli orang Jerman, maka akan muncul suatu keahlian. Lalu artikel ke-8 dengan judul Kompetensi Komunikasi Bisnis Lintas Budaya. Fokus penelitiannya yaitu mengenai kompetensi komunikasi lintas budaya dan stereotip antar budaya. Variabel dalam penelitian ini yaitu kompetensi komunikasi bisnis lintas budaya sebagai variabel dependen dan stereotip sebagai variabel independen. Metode dalam penelitian ini menggunakan perspektif objektif dengan pendekatan kuantitatif. Populasinya yaitu seluruh pengusaha perak dari etnis Jawa dan Padang di Jawa dan Padang. Sampelnya yaitu 105 orang untuk masing-masing etnik Jawa dan Padang. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaruh stereotip yang berkembang terhadap kompetensi komunikasi bisnis di antara mereka tampak relatif lebih kuat. Pembentukan kompetensi bisnis dicirikan oleh keahlian komunikasi sebagai manifest dominan dalam pembentukan kompetensi komunikasi bisnis di antara mereka dengan dipengaruhi oleh motivasi, pengetahuan, dan keahlian. Tingkat stereotip akan mempengaruhi tingkat kompetensi komunikasi bisnis yang terjadi. Lalu artikel yang ke-9 dengan judul Komunikasi antar karyawan etnis Jawa dan Tionghoa, di mana fokus penelitiannya mengenai komunikasi antar karyawan, komunikasi horizontal, keberagaman etnik, dan karyawan. Variabel dalam penelitian ini yaitu solusi konflik sebagai variabel dependen, keberagaman tenaga kerja sebagai variabel independen, dan komunikasi horizontal dan hambatan komunikasi sebagai variabel intervening. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasinya yaitu seluruh karyawan dengan sampel 3 orang etnik Jawa dan 3 orang etnik Tionghoa.
Hasil dari penelitian ini yaitu proses komunikasi horizontal antar karyawan berlangsung dengan baik dan tidak dipengaruhi oleh keberagaman karyawan dari segi etnis. Hal ini disebabkan adanya peranan pihak manajerial dalam menciptakan sistem yang mendukung proses komunikasi horizontal antar karyawan yang berbeda etnis, serta suasana dan iklim komunikasi horizontal karyawan yang baik. Yang terakhir, artikel dengan judul Perilaku Komunikasi Karyawan Ekspatriat Cina terhadap Mitra Lokal dalam Bisnis Telekomunikasi di Sulawesi Selatan. Fokus penelitian ini yaitu perilaku komunikasi ekspatriat Cina dan mitra lokal. Variabel dalam penelitian ini yaitu perilaku komunikasi sebagai variabel dependen, persepsi dan konflik sebagai variabel independen, serta negosiasi sebagai variabel moderasi. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Populasinya yaitu karyawan perusahaan telekomunikasi asing dari Cina yaitu ZTE, karyawan lokal baik itu ZTE dan Telkom di Sulawesi Selatan. Sampelnya yaitu 32 informan yang terdiri dari 10 karyawan Cina dan 22 mitra lokal di lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu perilaku komunikasi karyawan ekspatriat Cina terhadap mitra lokal dalam bisnis telekomunikasi di Sulawesi Selatan selama ini bekerja samanya sudah terjalin dengan baik. Namun di balik kerjasama yang baik tersebut masih ditemukan beberapa kendala, antara lain kendala bahasa, perbedaan budaya, mulai dari tata cara kebiasaan tingkah laku, pola pergaulan sehari-hari, cara beradaptasi dan bersosialisasi. Kesimpulannya yaitu yang pertama, fokus penelitian dari 10 artikel ini cukup bervariasi, yang mana terdiri dari etika dalam berkomunikasi, gaya kepemimpinan, perilaku karyawan, perilaku konsumen, kompetensi komunikasi, dan sebagainya. Yang kedua, model variabel penelitian dari artikel-artikel yang telah diteliti menunjukkan bahwa pada topik komunikasi bisnis lintas budaya sudah cukup beragam, di mana penelitian yang penulis lakukan telah menunjukkan bahwa dari 10 artikel terdapat 4 variabel intervening, 1 variabel moderasi, dan sisanya terfokus pada variabel dependen dan variabel independen. Yang ketiga, metode penelitian dari 10 artikel tentang komunikasi bisnis dalam lintas budaya bisa dikatakan kurang bervariasi karena hanya terdapat 3 artikel yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan sisanya menggunakan pendekatan kualitatif. Yang keempat, populasi dan sampel dari 10 artikel ini sudah sesuai dengan topik penelitian. Contohnya yaitu penelitian karyawan, sales, pengusaha, pelanggan atau konsumen. Dan yang kelima, hasil dari 10 artikel yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis dalam lintas budaya bisa berjalan dengan baik dan lancar jika hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi dan dikendalikan dengan sebaik mungkin. Sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.